Welcome back to Cinelist, tempat dimana lu bisa dapat rekomendasi berbagai macam jenis film buat bahan tontonan. Kali ini gue bukan mau ngomongin sesuatu yang serem, atau sadis, atau brutal. Sesekali gue mau ngebahas film romance nih, tapi bukan romance biasa. Film romance, mau itu yang serius atau yang dikemas jadi komedi romantis, itu kan cenderung dianggap kurang bersahabat ya buat para jomblo. Karena isinya orang pacaran, mesra-mesraan, pokoknya banyak pemandangan yang bisa bikin penonton jomblo itu ngerasa iri dengki lah. Tapi 10 romance di video Cinelist kali ini tuh beda. Karena film-film ini justru pas, sempurna buat ditonton para jomblo karena berbagai alasan. Ada yang ngangkat pesan kalau menjadi single itu bukanlah keburukan. Ada juga yang berusaha menghibur mereka yang baru ngerasain patah hati. Dan karena cuma 10 film, pasti banyak judul-judul lain yang gue lewatin. So kalau lu punya rekomendasi sendiri soal film romance yang pas buat ditonton para jomblo, bisa tulisin di kolom komentar. Pertama kita mulai dulu dari sebuah film yang bisa dibilang legend, yaitu Legally Blonde. Film yang jadi titik balik karir Reese Witherspoon ini bercerita tentang gadis bernama Elle Woods yang baru diputusin sama pacarnya, kemudian berambisi mendapatkan lagi hati si pria dengan cara mengejar gelar di sekolah hukum Harvard. Tapi seiring waktu, Elle justru sadar kalau dia lebih dari sekedar gadis pirang yang sering dipandang sebelah mata, dan hidupnya pun lebih dari sebatas percintaan. Reese Witherspoon tampil luar biasa dalam film ini, dan akting dia itu membantu menegaskan pada penontonnya, terutama penonton wanita, bahwa hidup mereka itu gak harus memerlukan kehadiran pria agar bisa lengkap. Sebuah satir menggelitik yang kuat dalam menyampaikan pesan tentang percaya dirilah dan jangan takut untuk mengejar mimpimu. Legally Blonde bisa ditonton di Catch Play dan HBO Go. Lalu kita lanjut ke sebuah film yang juga termasuk salah satu komedi romantis klasik, yaitu Love Actually. Film ini terdiri atas beberapa cerita yang memotret berbagai macam bentuk cinta. Kenapa film ini cocok ditonton para jomblo? Karena nggak semua kisah cinta di sini berakhir dengan dua karakternya terus bersama. Love Actually juga ngasih ruang buat mereka yang kisah cintanya itu nggak berakhir bahagia, sambil mengingatkan kalau kebahagiaan itu bisa datang dalam berbagai macam bentuk, bukan cuma cinta. Salah satu momen paling indah dan memorable jelas ya, pas karakter Mark yang diam-diam menyukai Juliet yang merupakan istri baru sahabatnya mendatangi rumah si gadis di malam Natal, kemudian menyampaikan isi hatinya menggunakan tulisan. Love Actually bisa ditonton di Catch Play. Di tahun yang sama dengan Love Actually, rilis juga romance lain berjudul Under the Tuscan Sun. Di film ini, protagonisnya adalah Francis, seorang penulis yang mendapati kehidupannya yang kelihatan sempurna mendadak hancur ketika sang suami ketahuan berselingkuh, bahkan menghamili selingkuhannya itu. Francis yang tenggelam dalam depresi selepas perceraian memutuskan buat berlibur ke Tuscany. Di sanalah perjalanan Francis menemukan kembali makna hidup, kepercayaan diri, serta kebahagiaan pun dimulai, dan semua itu berhasil dia dapatkan seorang diri tanpa perlu kehadiran pasangan. Under the Tuscan Sun ini film yang cocok buat kalian para jomblo yang merasa hidupnya hancur setelah putus. Karena sendirian bukan berarti gak bahagia. Mungkin hampir semua orang yang pernah ngalamin putus cinta bakal bisa relate ke film berikutnya, yaitu Forgetting Sarah Marshall. Di luar elemen komedinya yang lumayan konyol, film ini di luar dugaan bisa ngasih gambaran realistis tentang kondisi di saat seseorang baru aja jadi jomblo. Alkisah, pria bernama Peter baru aja diputusin secara mendadak oleh pacarnya, Sarah Marshall. Kita pun ngeliat gimana Peter selalu teringat sama cinta yang dia rasakan ke Sarah, dan dia pun makin yakin kalau ngelupain Sarah adalah kemustahilan saat secara kebetulan Peter berlibur di tempat yang sama dengan Aldo Snow, pacar baru Sarah. Forgetting Sarah Marshall ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam proses healing saat seseorang baru patah hati. Peter sendiri seiring waktu mulai belajar menemukan kebahagiaannya sendiri sebelum akhirnya menemukan cinta yang baru pada saat dia udah bener-bener siap. Film ini bisa ditonton di HBO Go. Diadaptasi dari buku motivasi berjudul sama, He's Just Not That Into You merupakan salah satu komedi romantis dengan format antologi terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Filmnya dipenuhi banyak bintang dari Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Justin Long, Ben Affleck, Scarlett Johansson, Jennifer Connelly, sampai Bradley Cooper. Total ada 3 cerita yang diangkat. Ada Gigi yang meminta bantuan seorang bartender dalam tiap kencan yang dia jalanin. Terus ada Jenny yang mendapati pernikahannya itu mulai hancur. Dan ada juga Anna yang berambisi menemukan cinta sejati. He's Just Not That Into You bisa ditonton di Netflix.
Next ada film yang lu semua pasti udah pernah tahu, yaitu 500 Days of Summer. Film yang sering disalahartikan ya, karena anggapan kalau Summer adalah sosok yang jahat di ceritanya. Padahal ini adalah kisah tentang gimana Tom pelan-pelan menyadari kesalahan dari hubungannya yang gagal. Naskahnya secara brilian tuh menerapkan gaya penceritaan non-linear buat menggambarkan hubungan Tom dan Summer yang terus berubah seiring waktu. 500 Days of Summer termasuk film yang menyoroti alasan kenapa buat beberapa orang menjadi jomblo adalah pilihan yang diambil tanpa keterpaksaan. Sepanjang durasi, Tom berusaha memahami kesalahan apa yang dia lakuin sampai Summer meninggalkan dia, sebelum kemudian sadar kalau Summer memang ingin melangkah ke jalan yang berbeda dan Tom harus menghormati keputusan itu. Sebuah perspektif yang segar dan modern dalam komedi romantis, dan buat yang pengen nonton lagi, 500 Days of Summer bisa lo temuin di Disney Plus Hotstar. Kalau kalian para jomblo sering iri ngelihat teman-teman kalian bermesraan sama pacar mereka atau bahkan udah nikah, coba tonton Blue Valentine ini. Dibintangi sama Ryan Gosling dan Michelle Williams, Blue Valentine menggambarkan gimana sebuah hubungan yang awalnya luar biasa indah dan manis kelak bisa berubah jadi penuh penderitaan dan kesedihan. Karena sekali lagi, sendiri bukan berarti nggak bahagia, dan sebaliknya punya pasangan nggak menjamin kebahagiaan. Blue Valentine bisa ditonton di Prime Video. Berikutnya ada Obvious Child. Film ini mengetengahkan soal seorang stand-up komedian bernama Donna yang hamil di luar rencana dan harus menghadapi realita sebagai wanita dewasa yang dituntut mandiri. Setelah diselingkuhi oleh pacarnya, Donna terlibat one night stand karena ingin move on, tapi gara-gara itulah dia berujung hamil. Walaupun tampil menggelitik, Obvious Child ini juga ngangkat subjek yang lumayan berat, yaitu soal kehamilan yang gak direncanakan dan juga aborsi. Saat pertama diputar di festival film Sundance, film ini dapat review luar biasa positif berkat penggambarannya yang jujur tentang proses pengambilan keputusan menyakitkan yang harus dihadapi seorang perempuan. Film berikutnya mungkin gak bisa disebut romance ya, tapi jelas ini adalah surat cinta bagi para jomblo, yaitu The Lobster. Alurnya tampil unik dengan mengambil latar masa depan di mana para jomblo dihadapkan pada konsekuensi ekstrim, yaitu mereka bakal diubah menjadi hewan. Sang protagonis, David, memutuskan ikut program untuk memperbaiki hidupnya yang sendirian. Jadi dia dibawa ke sebuah hotel di mana David tuh harus berusaha mencari pasangan di bawah arahan para staf program tersebut. Aturan dari program tadi, jika selama 45 hari David gagal dapat pasangan, dia bisa milih bakal diubah menjadi hewan apa. Melalui gagasan aneh tersebut, The Lobster menyentil kecenderungan masyarakat yang memandang hubungan percintaan, khususnya pernikahan, itu secara keliru, sampai menganggap para jomblo sebagai orang-orang gagal yang udah kelihatan kayak hewan. The Lobster mendorong penontonnya untuk menerima lalu mencintai kondisi diri sendiri tanpa harus terikat dengan tuntutan sosial. Terakhir ada film yang dari judulnya udah kelihatan ya kalau ini dibuat untuk para jomblo, yaitu How to Be Single. Mengadaptasi novel berjudul sama bikinan Liz Tuccillo, film ini mengetengahkan sekelompok wanita muda yang tinggal di New York, di mana masing-masing dari mereka punya cara berbeda buat menikmati hidup sebagai jomblo. Dari situ, secara menggelitik, filmnya mampu menyampaikan pesan bahwa menjadi jomblo bukanlah sebuah kesalahan. Selain itu, alurnya pun bicara soal pentingnya ikatan persahabatan yang kuat. How to Be Single bisa ditonton di Catch Play. Oke, itu tadi adalah rekomendasi 10 film romance yang cocok dan aman buat ditonton sama para jomblo. Sekali lagi, kalau misalkan lu punya rekomendasi film lain, bisa lu tulisin di kolom komentar. Dan misalkan lu ngerasa video-video Sinyalis itu membantu buat kasih rekomendasi tontonan, bisa lu share semua konten-konten kami di medsos lu buat berbagi rekomendasi juga sama orang lain. Alright, dan kalau gitu, sampai ketemu di list-list berikutnya.